Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani. Bersama saya Siti Nur Afriyanti. Kali ini kita akan berdiskusi tentang mengharapkan kemanfaatan puasa Ramadan. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Asrofi SAG MHum, penghulu ahli media pada KUA Kapanewon Ponjong. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Sehat. Semoga baik selalu. Amin Pak. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik Pak, yaitu mengharapkan kemanfaatan puasa Ramadan. Monggo Pak, silahkan. Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kalau kita ikuti firman Allah tentang perintah berpuasa, itu harapannya puasa itu ada manfaatnya. Yaitu manfaatnya apa? Orang berproses menjadi semakin baik. Ya, jadi orang berproses untuk menjadi semakin baik, semakin bertakwa. Dan itu proses yang berjalan terus-menerus, ya. Jadi kalau kita rasakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah la'allakum tattaqun, itu harapannya orang itu dari hari itu dan seterusnya itu menjadi lebih bertakwa, lebih bertakwa, lebih bertakwa. Jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Berproses secara bertahap. Nah, seluruh ibadah itu memang punya harapan agar orang itu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Taruhlah misalnya sholat. Sholat itu harapannya supaya orang bisa menjauhkan diri dari perbuatan nista, perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang tidak baik, perbuatan mungkar. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, begitu juga puasa. Lah puasa itu diharapkan ada dampak yang sangat bagus bagi dirinya. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Khomsah, ya, dari Abu Hurairah, itu sampai menyebutkan malam yada qaulazuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Mohon maaf itu saya terjemahkan yang agak halus, ya. Kalau orang meninggalkan makan, minum, maksudnya kalau orang berpuasa, kok tidak ada perubahan dengan cara tidak dapat meninggalkan perkataan buruk, perbuatan tercela, tidak dapat meninggalkan kebodohan, itu artinya tidak ada fungsi yang diharap sebagaimana yang diharapkan oleh Allah tentang puasa itu sendiri. Itu saya terjemahkannya agak halus saja, bahwa orang berpuasa itu harapannya ada nilai manfaatnya menjadi lebih positif, lebih baik. Yaitu apa? Perkataannya menjadi lebih bagus. Perbuatannya itu terhindar dari perbuatan tercela, perbuatan yang tidak pantas. Dan bisa menghindarkan diri dari kebodohan. Nah, kalau kebodohan yang dimaksud itu kalau kita
membaca hadis lain. Rasulullah pernah menyampaikan sabda beliau. Ini kalau Imam Ghazali mempopulerkan, ya, memviralkan hadis ini di berbagai kitabnya, yaitu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'alallahil amani. Jadi orang yang cerdas, menurut Kanjeng Nabi, itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, dan orang yang mau mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati, atau untuk kehidupan setelah meninggalkan dunia. Sementara bodoh, tolol, dungu, itu taruhlah untuk memaknai kata jahil, itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu dan terlalu tinggi berangan-angan. Nah, kalau orang tidak punya manfaat atau dampak kebaikan dari puasanya, yaitu tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa meninggalkan kemungkaran atau perbuatan yang tidak pantas, bahkan terus mengejar atau nuruti hawa nafsu, itu yang dimaksud, salah satu yang dimaksud kebodohan. Nah, artinya apa? Orang yang berpuasa itu harapannya semakin hari menjadi semakin baik, ada dampak positif. Nah, jadi kalau puasa itu kan ada yang memaknai formal, secara kalau di bahasa sufi itu dari aspek syariat gitu. Ada yang memaknai dari aspek substansi, yaitu hakikat. Nah, hakikat orang berpuasa itu kan pengendalian diri, pengendalian emosi. Maka orang yang berpuasa itu kalau diprovokasi, kemudian diajak konflik, atau diajak melakukan perbuatan tercela, itu supaya punya prinsip dalam hati, ya, tidak harus diucapkan lisan, ya, tapi prinsip dalam hati, ini shaimun, aku ini orang yang berpuasa, yang harus mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Makanya kalau berpuasa itu harapannya itu berproses karena bisa pengendalian diri, berarti kan tingkat egoisitasnya berkurang, temperamentalnya berkurang. Yang ini juga akan berdampak bagus bagi kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, apalagi kalau dihayati bahwa ketika berpuasa atau tidak, itu yang ngawasi kan langsung dari Allah, ya. Dia berpuasa atau tidak, itu yang tahu Allah, malaikat, dan dirinya. Nah, dengan penghayatan seperti itu, tentu orang akan punya dampak yang lebih bagus lagi dari puasa. Artinya puasa itu harus fungsional, ya. Ada dampak bagus pada dirinya dengan menjadi orang yang lebih bagus. Kata-katanya lebih benar, ya. Kemudian perbuatannya juga perbuatan yang pantas. Artinya orang yang berpuasa itu secara substantif menjadi lebih suka pada kebenaran dan keadilan, lebih tidak temperamental dan tidak egois. Yang itu kemudian dalam dunia pergaulan, baik keluarga maupun masyarakat, sangat diperlukan. Nah, dan itu menjadi lebih indah manfaatnya. Saya kira begitu, Bu Yanti, yang bisa saya
sampaikan terkait memaknai manfaat puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Dr. Haji Asrofi, SAGM HUM, Kepala... Ulangi dari... Yang kita kepala Pak. Penghulu ahli media. Oke. Baik, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Dr. Haji Asrofi, SAGM HUM, penghulu ahli media pada KUA Kapanewon Ponjong. Semoga bermanfaat. Saya Siti Nur Afriyanti undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.